Kita bersyukur untuk hari ini karena Tuhan boleh menolong dan memimpin setiap kita. Pasti setiap kita punya alasan, punya kesibukan. Tetapi ketika kita datang untuk memberi waktu kita beribadah bersama-sama, mau mengingatkan, waktu pun harus kita maknai di dalam kehidupan kita, sehingga kita menemukan arti kehidupan yang kita boleh jalani hari lepas hari. Dan secara khusus hari ini saya diberikan tema berbicara tentang memaknai kehilangan dan duka cita. Waktu kita berbicara tentang kehilangan dan duka cita, ini menjadi satu hal yang terjadi di dalam seluruh kehidupan manusia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memaknai peristiwa kehilangan, peristiwa duka cita yang kita alami. Itu bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang menjadi realita perjalanan kehidupan kita untuk kita menemukan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari sini kita bisa belajar kalau dari kamus kita menemukan ketika berbicara tentang kehilangan tidak ada lagi, tidak kelihatan sesuatu yang ada dengan kita, sesuatu yang bersama dengan kita, sesuatu yang menjadi milik kita. Sekarang tidak ada lagi. Kemudian tidak ada lagi perasaan. Belum tentu orang yang bersama-sama itu punya perasaan yang sama. Belum tentu orang yang bersama-sama itu perasaannya itu punya tujuan yang sama. Tidak ada lagi perasaan. Kemudian berbicara tentang tidak dikenang lagi, artinya ada waktunya. Semua dalam kategori kita terukur, terkurung dengan waktu, sehingga hari ini saya mengenal si A. Tunggu keturunan kedua, keturunan ketiga, kita pasti akan melupakan, tidak akan dikenang lagi. Kemudian bicara tidak kedengaran lagi. Maka kehilangan itu lagi mau mengungkapkan tidak kedengaran lagi. Kita tidak pernah tahu lagi karena sudah tidak ada sinyal lagi. Kemudian yang berikut berbicara tentang meninggal. Artinya kehilangan karena meninggal berarti kita terpisah dan tidak bertemu lagi. Kemudian kita juga melihat dari sisi duka cita. Kalau dalam bagian ini kita melihat bahwa duka cita itu berbicara tentang masalah rasa, rasa sedih dan susah hati akibat kehilangan atau penderitaan. Kemudian dikatakan duka cita merujuk pada suasana hati yang sedih dan merana karena suatu peristiwa yang menyedihkan. Maka kehilangan duka cita itu selalu bergandengan tangan, selalu berjalan bersama, dan selalu menjadi paket yang sulit untuk dipisahkan. Karena itu akan terjadi secara bersama-sama. Kehilangan pasti akan mengalami duka cita. Namun dari sisi kebenaran, dari sisi Alkitab, kita menemukan berbicara kehilangan itu ada dua, yaitu bicara tentang kehilangan fisik, yaitu bicara kehilangan orang yang kita kasih, bicara harta benda, dan yang kedua adalah kehilangan rohani atau kita kehilangan iman kita. Kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita menjadi meragukan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal pertama. Ayub pasal pertama pasti kita semua sudah sering membacanya. Tetapi menarik ketika Ayub menuliskan di Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-20 seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini adalah merupakan satu peristiwa yang begitu mengerikan yang kita temukan di dalam Ayub pasal yang pertama. Bagaimana dikenal Ayub orang yang begitu baik, orang yang begitu saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur. Tetapi sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Bagaimana Ayub justru mengalami kehilangan yang luar biasa. Kita mungkin pernah mengalami kehilangan, tetapi waktu kita belajar dari Ayub, kehilangan yang kita alami itu jauh sekali perbedaan. Karena bukan hanya lagi bicara fisik, bukan hanya lagi bicara tentang orang-orang yang bersama dengan dia, tetapi bagaimana segala sesuatu yang menjadi milik dia hilang sekejap. Tetapi yang menjadi persoalan, semua ini terhilang atas seizin Tuhan.
Maka kita kembali melihat, kenapa dia yang takut akan Tuhan, yang jujur, tetapi mengalami peristiwa ini sebagai satu pembuktian bahwa percaya kepada Tuhan mengalami suatu cobaan dan harus menang di sana. Dan Ayub membuktikan ketika dia mendengar peristiwa mulai dari harta bendanya, mulai dari kambing dombanya, seluruh anak-anaknya, dikatakan semua menjadi hilang dari dirinya. Maka dia mengatakan ia mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya sebagai satu bentuk bagaimana dia kehilangan, sebagai satu bentuk bagaimana dia begitu berduka cita, dan sebagai satu bentuk dia memaknai sebuah kehidupan apa yang dia miliki sekarang menjadi tiada. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ini susah buat kita. Kita mengalami kehilangan, kita datang sujud kepada Tuhan itu jarang dilakukan oleh kita. Cenderung kita kalau diperhadapkan dengan sebuah persoalan, seringkali kita mencari jalan keluarnya sendiri. Kita mencoba dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita nggak bisa, kita akan ngomong ke si A, ngomong ke si B, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan Ayub, dia datang sujud dan menyembah kepada Tuhan. Maka langkah pertama ketika mengalami kehilangan dan duka cita, yang dilakukan oleh Ayub datang pada Tuhan, bukan mencari manusia. Artinya apa? Kenapa dia bisa datang kepada Tuhan? Maka ini lagi berbicara, Ayub kenal siapa Tuhannya. Karena ada banyak orang menyebut Tuhan, tapi belum tentu mengenal Tuhan. Ada banyak orang beribadah kepada Tuhan, tapi belum tentu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada banyak orang di dalam gereja, tapi malah kehilangan imannya. Nah, itu realita yang terjadi. Tapi Ayub memberikan satu gambaran di dalam ayat 20. Dia datang pada Tuhan. Yes, dia berduka karena kehilangan. Bahkan dia pun mencukur kepalanya. Sebagai bentuk bagaimana dia merasa sudah tidak layak lagi. Dan ketika ia datang pada Tuhan, dia menyembah. Maka sikap ini adalah mengingatkan pada kita. Memang datang pada Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengenal Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita nggak mungkin datang pada Tuhan. Kemudian yang berikut, di ayat yang ke-21, dalam situasi yang sama, dalam segala apa yang dia miliki sekarang menjadi tiada, ungkapan yang begitu luar biasa dia mengatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah merupakan suatu ungkapan yang sangat sulit untuk kita pahami, maknai secara pribadi kalau kita tidak menyelami akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena apa? Kalau Tuhan udah kasih kepada kita kan cenderung kita akan memeluknya, cenderung kita akan memegang eratnya. Hati pikiran kita akan tertuju kepada apa yang Tuhan beri. Itu hal yang wajar dan hal yang normal. Tetapi kita tidak pernah mempersiapkan diri ketika kita mengalami kehilangan. Jarang orang mempersiapkan diri untuk mengalami kehilangan. Yang ada, dia berani mempersiapkan diri, dia berani mengorbankan waktunya, bahkan hartanya, demi mendapatkan. Tapi untuk bersiap kehilangan, itu nggak mudah. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang mengasihi Tuhan. Dia mengatakan seperti ini kepada saya, Julius, kamu waktu anakmu lahir, baik Lavinia maupun Silvania, pasti kamu akan mempersiapkan banyak hal. Karena sebagai satu bentuk apa? Kesenangan, kebahagiaan. Karena akan ada sesuatu yang Tuhan beri bagimu. Tapi satu hal, jangan pernah kamu lupa untuk mempersiapkan suatu hari kamu akan kehilangan anakmu. Saya berpikir, loh, orang baru datang kok udah bilang mempersiapkan kehilangan. Karena itu nggak pernah dipersiapkan. Maka kehilangan itu akan menjadi
sesuatu yang mengecewakan kita, menyakiti kita, kalau kita tidak mampu memaknai bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Maka kalau itu adalah pemberian Tuhan, kita sudah selayaknya mendapatkan apa yang Tuhan beri, dan sudah layaknya juga kita bersiap untuk kehilangan apa yang Tuhan beri. Nah, itu kebenaran. Nah, ketika kebenaran ini diungkapkan, kita mungkin nggak semua menerimanya. Sulit menerima. Karena saya punya pengalaman ketika orang tua saya di tahun 2010, khususnya mama dipanggil oleh Tuhan, bagaimana sikap dari ayah saya. Dia mengatakan seperti ini, sekarang papa sudah tidak ada. Artinya dia mengatakan dia sudah kehilangan sayap yang satu. Maka kalau sudah kehilangan sayap yang satu, itu udah susah terbangnya. Tinggal menunggu waktu juga akan pergi. Dan ungkapan itu mau menunjukkan bahwa apa? Dia sudah kehilangan dan dia tahu juga dia akan pergi. Tetapi untuk menemukan makna dari kehilangan itu seringkali cuma melihat, ah udah hilang nanti juga saya akan hilang. Ah dia udah tiada, nanti juga saya akan tiada. Tetapi bagaimana ketika itu terjadi, melihat bahwa itulah menjadi cara Tuhan memanggil kita. Memaknainya dengan cara, oh iya, Tuhan yang memberi kok mamamu kepada papa. Kalau Tuhan mengambil itu sudah seharusnya karena milik Tuhan. Kan nggak mudah untuk mengungkapkan kata-kata itu. Tetapi itulah yang menjadi realita yang terjadi. Maka ketika Ayub mengatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya kita hidup di dalam kekuasaan Tuhan. Maka apa yang Tuhan beri kita juga harus mampu menerima ketika Tuhan mengambil itu dari sisi kita, dari kehidupan kita. Kemudian sudah dia mengatakan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Artinya ketika Tuhan pun mengambil, dia kembali tetap memuji Tuhan. Nah ini susah bagi kita sebagai orang yang percaya untuk kembali memuji Tuhan dalam kehilangan itu kan nggak gampang. Tetapi itu yang firman Tuhan ajar. Maka dari sini kita bisa melihat ketika Ayub mengungkapkan ini, ternyata bukan dia hanya mengenal Tuhan, tapi dia hidup takut akan Tuhan juga. Yang berikut, ayat 22 dari pasal pertama kitab Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maka memahami cara Allah bekerja dalam kehidupan kita, kita kan sangat terbatas. Dan nggak mampu kita memahami yang tidak terbatas. Tetapi bagaimana bisa seorang Ayub yang adalah manusia biasa mampu memahami dan mampu menyampaikan sesuatu yang berbeda sekali dengan gaya hidup atau keinginan dunia sekarang. Cara berpikir dunia sekarang berbeda sekali. Karena dia mengatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Artinya apa? Dia mengalami kehilangan seluruh harta bendanya dan keluarganya, tetapi dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dalam artian seperti ini. Kadang kalau kita kehilangan dengan harta benda kita, kita bisa menyalahkan Tuhan, kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, mungkin keluarga kita. Itu biasa terjadi. Ya kita bisa menemukan kalau kita menonton TV secara khusus saat-saat ini, berapa banyak yang terjadi di rumah sakit ketika ada hal yang istilahnya harusnya cepat ditolong tapi karena tidak langsung ditolong, maka semua akan menyalahkan bagian kesehatan. Semua akan melakukan, itu memang gaya kita. Karena kita nggak siap melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Bukan berarti mereka juga lalai dalam memberi pertolongan. Mungkin juga mereka terbatas saat itu. Jadi ada pro kontra selalu di sana. Tetapi yang paling penting dalam kesemuanya itu nggak buat dosa. Nggak buat kesalahan. Artinya kalau sesuatu yang terjadi dalam diri kita membuat kita hanya menyalahkan orang lain, kan itu bermasalah sebenarnya bagi kita. Itu bukan yang benar. Itu cara yang salah. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu hilang dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menyalahkan orang lain karena kamu.
karena si A, karena si B. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, manusia dengan manusia saling menyalahkan, Tuhan pun disalahkan. Maka dosa itu yang merusak. Tapi Ayub, manusia yang biasa, menunjukkan sebuah cara hidup yang berbeda. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan menarik, dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Suatu ketika kami mengunjungi seorang ibu di mana suaminya dipanggil oleh Tuhan. Maka dia mengungkapkan betapa kecewanya dia dengan Tuhan. Karena apa? Dia begitu baik beribadah, dia begitu baik melakukan perbuatan baik. Ada banyak hal yang dia lakukan dan dia anggap itu adalah hal yang baik. Dia dan suaminya, dia dan keluarganya. Tetapi ketika Tuhan memanggil keluarganya, justru dia menyalahkan Tuhan. Mau mengungkapkan kok Tuhan nggak peduli, kok Tuhan nggak sayang. Keterbatasan kita memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita membuat kita hanya menyalahkan Tuhan. Tapi tidak bagi Ayub. Pengenalan dia akan Tuhan menyatu dengan kebenaran. Membuat dia melihat apa yang Tuhan beri, Tuhan ambil, dan dia nggak perlu menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Maka ini mau mengingatkan betapa seriusnya kita menjalani kehidupan ketika kita mengalami kehilangan dan duka cita. Dan lebih serius lagi, betapa kita harus berjuang. Mengenal Tuhan secara pribadi, membangun kehidupan yang benar di dalam menjalani kehidupan ini. Ada contoh yang lain dalam Alkitab yang kita bisa temukan. Dari bagian ini, ketika semua itu terjadi, maka kunci satu. Ayub pasal pertama ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, sempurna. Maka dalam kesempurnaan memahami, mengenal, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka membuat kita melihat bahwa apa yang terjadi, dia tetap mengatakan terpujilah Tuhan. Itu semangat buat kita. Itu kekuatan buat kita. Dan kita harus berjuang untuk hal itu. Pak, sulit kalau seperti ini. Ya memang tidak mudah. Tapi bagaimana Pak? Kita mengikuti apa yang diajarkan firman Tuhan. Kalau ada ajaran yang lain, ya silakan kalau kita mampu. Kalau kita nggak sanggup, kita harus melihat bahwa hanya kebenaran yang mampu menolong kita supaya kita mampu memaknai segala sesuatu yang hilang yang mengakibatkan kita bersedih, berduka cita. Maka kita akan mampu memahami hal itu. Kemudian kita bisa belajar contoh dari Kejadian pasal 37 ayat 34. Dikatakan demikian. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya. Ia mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Kita pun sudah tahu peristiwa ini. Bagaimana ketika Yusuf diperlakukan dengan cara yang tidak baik oleh saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya datang membohongi ayahnya. Maka ketika mereka menunjukkan jubah yang sudah disobek-sobek dan sudah disirami dengan darah binatang, maka sadarlah Yakub, ya ini milik anakku Yusuf. Dan benar dia sudah diterkam oleh binatang buas. Dia sudah tidak ada. Kebohongan yang dibuat oleh saudara-saudara dari Yusuf menghancurkan kehidupan dari papanya. Karena papanya mengalami kehilangan yang begitu luar biasa. Sesuatu yang dia sayangi, dia cintai, dia perhatikan. Dan ketika itu hilang, maka dikatakan dia berkabung berhari-hari. Bahkan dikatakan sampai saudara-saudaranya, anak-anaknya datang menghibur dia nggak bisa. Menjadi pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Kok berbeda ya? Antara cara Ayub menghadapi kehilangan dan duka cita dengan cara Yakub menghadapi kehilangan dan duka cita. Kok berbeda? Bukankah sama-sama mereka ini tokoh Alkitab yang luar biasa? Tetapi dari sini kita bisa menemukan bahwa Yakub bersikap berbeda. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita lebih mampu menerima setiap peristiwa yang terjadi.
Dan yang dialami Yakub dikatakan ketika jubah sudah diserahkan, maka dia berkabung secara terus-menerus. Dia kehilangan dengan orang yang dia sayangi dan dia cinta. Maka dia berkabung secara terus-menerus dan dikatakan apa? Dia nggak peduli dengan yang lain. Dia nggak mau melakukan apa-apa. Karena apa? Ayat selanjutnya mengatakan apa? Semua dia menolaknya dan dia akan berkabung dan aku akan sampai apa dia turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Perkabungan bersifat terus menerus. Kehilangan yang terjadi membuat duka yang begitu dalam. Perasaan sedih yang begitu dalam. Sampai dibilang sampai dia turun ke dunia orang mati. Sampai kembali bertemu dengan Yakub, dengan Yusuf. Maka dari sini kita bisa melihat sikap dan cara dari Yakub mau menunjukkan, iya, setiap orang itu punya level, punya kelas yang berbeda di dalam menjalani sebuah kehidupan dan di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Maka cara menghadapi persoalan pun berbeda. Jadi dari sini kita bisa melihat ketika saudara-saudaranya datang membohongi dia, dia nggak mampu memahami hal itu. Yang adalah rasa sedih yang begitu dalam. Kita akan lanjut bagaimana nantinya. Tapi itu bukan pembahasan kita sekarang. Tapi dari sini kita bisa melihat. Ternyata dalam kehilangan, dalam duka cita, itu bukan hanya terjadi bicara harta benda dan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi juga ada istilah yang saya mau ingin sampaikan adalah ada orang yang bersama. Ini pasangan suami istri. Mereka bersama, tapi mereka telah kehilangan kepercayaan dengan orang yang bersama dia. Mereka telah kehilangan cinta yang dibangun sekian tahun karena sebuah kesalahan. Artinya apa? Ternyata kehilangan bukan hanya berbicara yang kelihatan, tetapi yang bersama-sama pun kita bisa kehilangan perasaan cinta itu. Kita bisa kehilangan perasaan kasih itu. Maka dikatakan seperti Yesaya mengatakan seperti orang yang tampaknya begitu mengasihi Tuhan dengan mulutnya tapi hatinya tuh jauh, nggak bisa. Mereka kehilangan iman mereka, kehilangan kepercayaan yang sungguh, kehilangan motivasi yang benar dalam menjalani sebuah kehidupan sebagai orang percaya. Mereka tampak dekat tapi jauh daripada Tuhan. Tuhan yang mereka pikir jauh sebenarnya dekat, tapi menjadi kebalik. Karena cara mereka menjalani sebuah kehidupan. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau hal ini terjadi, maka mau mengingatkan bahwa kehilangan dan duka cita itu akan terus mewarnai setiap kehidupan kita secara terus-menerus. Dan hal ini akan membuat kita, lalu bagaimana saya harus memahaminya? Baru bagaimana saya harus menjalaninya? Kan saya ini terbatas, Pak. Saya ini manusia yang biasa. Tetapi ketika firman Tuhan mengajarkan dari sisi Yakub dan dari sisi Ayub bahwa memang sama-sama manusia, tetapi pengenalan akan Tuhan akan menolong kita untuk mampu bersikap dengan baik, untuk mampu menyikapi setiap peristiwa dengan benar, sehingga kita mampu memaknai arti kehilangan. Siapa sih yang nggak sedih ketika kita kehilangan milik kita? Siapa sih yang nggak sedih ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Siapa sih yang nggak sedih ketika kita kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita? Kita akan mengalami hal itu. Tetapi dasar dari kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, yang kita hidupi hari lepas hari akan menolong kita menjalaninya dengan baik dan benar. Lalu ketika Yesus memasuki ke kota Yerusalem, sesudah Yesus dialulukan, dia memasuki kota Yerusalem. Dan ketika dia masih berada di atas dan dia menoleh ke bawah, maka di situ dia dikatakan menangislah Yesus. Dia sedih melihat apa yang akan terjadi. Karena dia tahu apa yang akan terjadi kepada Yerusalem. Yerusalem akan dihukum oleh Tuhan. Sebentar lagi mereka akan dibinasakan. Sebentar lagi hukuman itu akan menimpa. Kesedihan, tangisan yang ditampilkan oleh Yesus. Karena dia prihatin.
hukuman menimpa kepada umat yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupannya. Maka di dalam kehidupan kita, sejauh mana kita menjalani sebuah kehidupan? Sejauh mana kita melihat kebenaran yang kita pelajari dari minggu ke minggu? Apakah menghidupi diri kita? Secara khusus ketika kita berbicara tentang kesehatan. Kadang kita sehat, tiba-tiba kita sakit, sehat lagi, tiba-tiba sakit lagi. Itu pun menjadi satu bentuk proses. Bagaimana dalam situasi seperti ini? Aku tetap melihat Tuhan. Aku tetap melihat bahwa Tuhan yang berkarya dalam hidup. Maka yang paling penting setiap peristiwa itu adalah cara kita menjalani setiap peristiwa itu. Jangan sampai kita berbuat salah karena kita salah dalam mengambil cara menghadapi peristiwa. Tapi biar kita tetap melihat itu sesuatu yang kita harus jalani dan percaya di balik semuanya itu Tuhan menolong kita. Saya bertemu dengan salah satu teman yang 1 minggu dia 3 kali cuci darah dan itu bukan hal yang mudah bagi dia. Tetapi yang menarik yang saya lihat adalah semangat hidupnya menjalani, bahkan dia masih tetap terus melayani, bahkan dia masih tetap terus mengajar. Dijalaninya dengan baik dan dia mengatakan, yes, memang ini nggak mudah bagi saya. Ini berat. Tapi panggilan Tuhan untuk mengerjakan apa yang masih diberikan oleh Tuhan bagi dia, dia tetap melakukannya. Dalam situasi yang terbatas, dia tetap hadir untuk mengerjakan tugas dia. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Dan dia tetap melakukan. Maka dari situ saya bilang, iya, iya. Sikap dan cara dia menghadapi peristiwa ini mengingatkan saya, iya ya. Karena dia hidup mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan dia melayani Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia masih mampu menjalani kehidupan dia. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Kita sebagai orang yang percaya, sebagai ibu-ibu, kita pasti mengalami banyak persoalan dalam kehidupan kita. Ada banyak yang hilang dalam kehidupan kita. Apalagi di usia-usia kita yang semakin hari semakin tambah usia. Tenaga mulai berkurang. Ada banyak hal. Kadang saudara pun menjadi jauh. Kita kehilangan dengan saudara-saudara karena mereka pergi keluar dan segala macam. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Adakah kita tetap mengatakan terpujilah Engkau Tuhan? Adakah kita tetap bersyukur dengan setiap peristiwa yang terjadi? Atau malah kita menyalahi orang-orang di sekeliling kita? Atau bahkan kita menyalahi Tuhan dalam hidup kita? Maka sebagai bentuk pembelajaran buat kita, hal yang paling penting dari bagian yang kita renungkan bersama-sama ketika bicara tentang kehilangan dan duka cita. Kehilangan dan duka cita itu dialami oleh semua orang. Jadi jangan pernah kita merasa kok saya mengalami seperti ini ya. Kok saya mengalami hal yang tidak saya inginkan, hal yang tidak saya sukai, ya hal yang tidak bisa saya terima. Kenapa saya harus mengalami hal ini? Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka kehilangan, duka cita, nggak pernah pilih orang. Semua akan kita alami. Semua kita merasakan hal itu. Maka kalau semua kita merasakan hal itu, teringatlah kita apa yang disampaikan Salomo di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga. Segala sesuatu ada waktunya. Cuma kita yang nggak mampu menyelami perbuatan-perbuatan Allah. Kita yang nggak mampu. Maka Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ada waktunya. Indah pada waktunya. Tapi kita kan nggak mampu menyelami pekerjaan Allah. Ketidakmampuan kita untuk menyelami pekerjaan Allah membuat kita bersandar pada Tuhan. Membuat kita berharap pada Tuhan. Berpegang pada Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan dengan baik. Pak capek, Pak sakit, Pak lelah. Ya memang seperti itu. Tapi pegangan kita tetap semakin kuat. Kita semakin kokoh. Di usia kita yang semakin bertambah, kita tetap melihat bahwa kita boleh mengalami hal ini. Semua orang boleh mengalami hal ini. Ternyata bukan hanya saya. Dan saya tetap percaya
Pegangan saya adalah hal yang kuat. Jangan sampai aku buat salah hanya karena sesuatu yang menimpa dalam diriku. Dan yang kedua, kehilangan dan duka cita justru menolong kita harus sadar akan keterbatasan kita. Seringkali ketika kita kehilangan dan kita mengalami duka cita, kita pikir kita tuh sangat kuat dan hebat dan mampu. Sampai rasanya kita nggak butuh Tuhan dalam hidup ini. Tapi sebenarnya kita kehilangan dan duka cita persis seperti yang ditampilkan oleh Ayub. Dia tahu itu memang nggak mudah. Tapi dia tahu keterbatasan dia. Maka dia datang kepada Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Dia datang sujud pada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dan berkata terpujilah engkau Tuhan. Wah, kalau kita berjalan sama-sama bergandengan tangan sebagai ibu-ibu Kristen yang percaya kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah semangat, sebuah kekuatan. Yes, terima kasih Tuhan. Memang aku terbatas. Aku mengalami ini memang aku terbatas, tapi aku sadar aku butuh Tuhan yang terus menolong dan memimpin diriku dan keluargaku untuk menjalaninya. Dan yang ketiga, kehilangan dan duka cita jangan membuat diri kita menjadi berdosa. Ketika Ayub mempraktekkan hal ini membuat berarti orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia harusnya mampu untuk tidak membuat dirinya menjadi berdosa karena peristiwa kehilangan dan duka cita yang terjadi dalam diri dia. Maka dari sini kita bisa melihat, iya ya, kalau kita benar-benar menjalani sebuah kehidupan dengan baik, dengan benar, mengikutinya, memang itu berat. Tetapi perlahan dan pasti kita akan menemukan nilai-nilai kebenaran itu. Sehingga siapapun, berhadapan dengan siapapun, kita akan mampu untuk menjalani kehidupan dengan melihat kebenaran itu. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang berat sekalipun, kita akan tetap berdiri sebagai pribadi yang tidak akan membuat diri kita menjadi salah karena kita menjalani dengan benar. Jangan sampai, jangan sampai kita menjadi seperti jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua, ketika berbicara tentang jemaat di Efesus, maka mereka begitu hebat luar biasa. Tetapi mereka justru kehilangan cinta semula. Maka Tuhan mencelah mereka. Semangat melayani boleh, semangat menjadi berkat harus. Tapi ingat, semangat membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan itu jangan memudar, tetapi semakin kuat. Jangan sampai kita kehilangan semangat membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ada banyak orang begitu semangat melayani Tuhan, begitu semangat berbicara kebenaran, begitu semangat seolah-olah melakukan hal yang paling baik, tetapi lupa dia kehilangan membangun hubungannya yang baik dengan Tuhan. Itu jangan sampai terjadi. Karena kalau itu terjadi, Tuhan akan mencela kita. Pujian justru akhirnya menjadi celaan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia kehilangan cinta semulanya kepada Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini mengingatkan bahwa kehilangan dan duka cita itu pasti dialami oleh semua orang. Kehilangan dan duka cita akan menolong kita untuk harus sadar dan keterbatasan kita sehingga kita bergantung kepada Tuhan. Kehilangan dan duka cita jangan membuat diri kita menjadi berdosa, tetapi biar kita terikat pada kebenaran dan berkata, terpujilah engkau Tuhan. Engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Aku datang dengan tangan kosong, kalaupun aku kembali dengan tangan kosong, itu tidak menjadi masalah. Yang akan menjadi masalah ketika kita kehilangan, kita berduka cita, dan kita akhirnya menjadi jauh daripada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk di kehilangan dan duka cita, kita semakin terikat pada kebenaran. Sehingga hidup kita berbahagia karena kita bersama dengan Tuhan.